Kemudian salawat serta salam, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurahkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat dan salam tercurahkan juga buat keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in, para pengikutnya sampai nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rasa syukur itu Bapak Ibu adalah dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut. Bahkan kata Imam Al-Ghazali Bapak Ibu dalam kitab beliau Minhajul Abidin, kalau ingin nikmat itu bertambah, kalau ingin nikmat itu bertambah, yang kedua, kalau ingin nikmat kau tetap berlanjut jawab, maka tunaikan haknya, yaitu bersyukur. Tunaikan haknya. Berarti makna yang tersirat itu Ibu, kalau anda ingin bertambah, ya berarti tak bersyukur ada. Ustaz, bapak nikmatku sekali datang kawasan, saya tu tak tibu nilai. Berarti ada yang kurang kita. Berarti kurang wak syukuri kita. Ada orang yang Ustaz, alhamdulillah nikmatku bertambah-tambah kalau Ustaz. Atau balan yang boleh. Berarti itulah menunaikan hak dari nikmat itulah itu bersyukur. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi nikmat kesehatan itu Bapak Ibu. Supaya nikmat kesehatan itu batali dijawab, balan dijawab Bapak Ibu, dan maka tunaikan haknya yaitu syukuri. Dengan cara apa? Manfaatkan. Manfaatkan selagi masih bisa mereka saji selagi masih bisa ketika itu melaksanakan mendengar pengajian kamu saji baik kamu saji itu untuk mendengar pengajian. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang nikmat tadi, kata Allah dalam Al-Quran yang berkaitan tentang memakmurkan masjid. Kata Allah dalam Al-Quran, maka lil musyrikina ayya'budu masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Kata Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah, maka lil musyrikina ayya'budu masajidallah, tidaklah pantas orang-orang musyrik atau orang-orang yang mensekutukan Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka itu adalah orang kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka itulah yang kekal di dalam neraka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab turun ayat itu Bapak Ibu, ada ketika perang Badar, nama sahabat Al-Abbas. Beliau ketika itu menjadi tawanan perang orang Muslim. Ketika ditawan, ditangkap oleh ketika itu, pas ditangkap oleh tentara Muslim, lalu ketika itu dicela gitu. Atau kalau bahasa waktunya itu dibuli gitu. Dibuli langkau gitu. Batu karena yang pertamanya musyrik, yang kafir Quraisy gitu. Kemudian Al-Abbas ketika itu menjawab, "Bapak ambo dicaci mereka. Masjidil Haram itu ambo yang dimakmurkan. Ambo yang menasihatnya, ambo yang mengajar minum para jamaah haji itu. Tapi bapak ambo masih dibuli gitu." Maka ketika itu turunlah ayat, walaupun ada orang-orang musyrik memakmurkan masjid, tetap sia-sia amalannya. Tetap sia-sia amalannya. Bantu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan soleh atau amalan kebaikan itu disyaratkan pada yang utama adalah al-iman, beriman. Ada orang elok saja, tapi
tapi dia tidak beriman juga. Nah, oleh karena itu apa kata Allah? Wa ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidak pantaslah orang-orang musyrik memakmurkan rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah, sedangkan mereka itu bersaksi bahwa mereka itulah orang kafir. Dan kata Allah kok mereka sia-sia amalannya. Nah, sia-sia amalannya itu, dan mereka kekal di dalam api neraka. Kemudian Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi itu menjelaskan bahwa tidak layak bagi kaum musyrikin. Nah, tidak layak bagi kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, memakmurkan Masjidil Haram dan juga masjid-masjid yang lain. Memakmurkan, jadi maksud memakmurkan kok Bapak Ibu. Kadang-kadang Ustaz, maksud memakmurkan masjid kok? Apakah hanya sekedar membangun? Tidak. Makna dari memakmurkan kok luas, bukan hanya sekedar membangun, bukan hanya sekedar pembersihan dan seterusnya itu. Para ulama ketika itu menyebutkan apa kategori orang yang sudah dianggap sebagai memakmurkan rumah-rumah Allah atau memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Maka kata para ulama itu, memakmurkan masjid-masjid Allah itu bertujuan untuk mengesahkan Allah itu. Nah, tujuannya kan untuk mengesahkan Allah, mengagungkan Allah ketika itu, kemudian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang isinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja itu bentuk kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan yang ada unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu bagian dari memakmurkan masjid atau memakmurkan rumah-rumah Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya maksud dari memakmurkan itu adalah ketaatan kepada Allah, maka orang musyrik tidak pantas untuk memakmurkan rumah Allah. Nah, maka itu kaitannya boleh itu Pak Ibu. Batu boleh itu Pak Ibu. Kalau dalam fikih itu Pak Ibu, salah satu syarat wajib ibadah itu mesti Islam. Kalau Islamnya berarti tidak sah ibadahnya, tidak wajib ibadah gitu. Percuma gitu. Ada orang musyrik sembahyang 1000 rakaat, tidak ilmu sembahyang gitu. Batu gitu. Karena salah satu syarat dari salat adalah Islam. Nah, masuk Islam dulu baru pantas untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang tadi Ibu, kalau ingin juga memakmurkan masjid gitu, orang musyrik itu satu lah masuk Islam dulu. Nah, masuk Islam dulu, makmurkanlah masjid itu. Baru boleh itu Ibu, karena Allah mengikat juga. Ulaika habitat a'maluhum, sia-sia amalan mereka. Nah, baru sia-sia karena musyrik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang tersirat dari ayat tadi adalah bahwa yang pantas memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman baru boleh itu baru. Kalau tak sialeh. Nah, kadang-kadang boleh itu. Masjid wak dari kaca gitu, tapi bapak saya ulang di sini gitu. Nah, justru awak yang beriman kepada Allah, awaklah yang pantas untuk memakmurkan masjid. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi maksud dari memakmurkan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Nah, memakmurkan itu bukan hanya sekedar sholat saja, kan? Biku habis sholat langsung saji. Nah, boleh pakai masjid untuk kegiatan-kegiatan positif. Nah, seperti mengaji, tadarus misalnya bulan puasa gitu.
majlis ilmu gitu. Majlis ilmu, kemudian berdiskusi atau musyawarah gitu dan seterusnya gitu. Maka itu bagian dari memakmurkan masjid. Atau bisa jadi dengan cara yang lain, membersihkan masjid, itu bagian dari memakmurkan masjid. Nah, menghidupkan lampu, maksud menghidupkan lampu kok bukan megang kontaknya. Nah, ada lampu saja itu mati, ibu buat bagian lampu gitu. Itu bagian dari memakmurkan masjid gitu. Nah, jadi dengan lampu itu orang bisa beribadah, orang bisa membaca Al-Quran dalam masjid gitu, dan lain-lain gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan memakmurkan itulah membangunnya, bangun masjid. Betul, misalnya ada WC masjid sedang dibangun, sumbangkan, tambahkan biayanya. Kemudian halaman masjid awak tanam pohon-pohon, awak tanam bunga-bunga itu, awak tembok jalannya buat tempat parkir, itu bagian dari memakmurkan masjid. Kemudian mengurusnya dengan baik. Kadang ada orang ketika itu masjidnya tidak terurus gitu. WC-nya kumuh gitu. Kamar mandinya tidak berasia, karpetnya bakabui gitu, dindingnya bakabui dan seterusnya gitu. Itu tidak memakmurkan masjid namanya gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu wajar kalau ada di masjid-masjid kadang tuh Bapak Ibu di kota-kota itu kan masjidnya berasia gitu. Kalau ketika itu bagian dari memakmurkan masjid. Nah, bukan bagian dari tuntutan jamaah enggak gitu. Ustaz, ikut masjidnya di masjid kota saat tentunya berasia enggak gitu. Enggak ada bedanya antara masjid kota dan masjid di kampung gitu. Itu sama-sama rumah Allah. Itu setara. Nah, masjid dimanapun selain 3 masjid, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, selain 3 masjid itu Bapak Ibu, itu setara masjid itu. Nah, dia nanti maka masjid di kota lebih berasia daripada masjid di kampung kan. Nah, justru sama gitu. Karena masing-masing ada orang yang beribadah di dalamnya gitu. Mampu orang nyaman beribadah, mampu orang ketika itu ingin menetap di masjid, tidak mau keluar gitu. Kata otomatis orang-orang yang dalam masjid itu Bapak Ibu seperti ikan dalam tabir. Betul. Ikan dalam tabir itu kalau keluarnya banyak. Nah, mengali-kalinya gitu, ingin masuk ke dia gitu. Nah, sama juga gitu. Sama orang mukmin di dalam saji. Ketika keluarnya rasa tak nyaman gitu, ada gelisah sejati gitu, ingin saya masuk ke saji kali gitu. Nah, dengan itu dukung kenyamanannya baru, berbagus masjid, perindah, perasihan dan yang lain-lain gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu. Ayat lain pun menjelaskan ayat tadi bahwa orang musyrik tadi itu tidak pantas untuk memakmurkan masjid. Kata Allah dalam surah Al-An'am, "Zalika hudallah yahdi bihi man yasha' min ibadihi." Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Walau asyraku, kata Allah, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka berbuat syirik, maka sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Jadi bisa simpulkan bahwa Ibu, amalan baik itu tidak akan ada artinya kecuali dengan iman gitu. Atau makanya Allah selalu menyebutkan alladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu tadi Allah menggandengkan antara iman dan amal soleh kan. Nah, itu. Oleh karena itu awaklah ada modal itu iman. Tinggal yang kedua agak balik beramal soleh gitu.
Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya yang paling layak memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman atau yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan amal-amal soleh. Maka dari itu Allah sebutkan di ayat selanjutnya untuk Bapak Ibu, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Nah, itu kata Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Yang pertama beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari-hari akhir, beriman kepada hari akhir. Kemudian wa aqamas sholata, yang mendirikan salat, wa ataz zakata, dan yang menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di akhir ayat, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka diharapkanlah mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ayat itu jalih Bapak Ibu. Itu jalihnya orang yang memakmurkan masjid itu yang padamu iman itu, orang mukmin. Kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan sholat. Nah, orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat, dan yang kelima yang terakhir orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di situ bukan takut buat menghindar Pak Ibu. Beda takut kepada Allah dengan takut kepada manusia. Kalau takut kepada manusia awak menjauh, ya kan? Takut awak kepada makhluk menjauh awak. Tapi kalau takut kepada Allah, awak semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid atau memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis pun disebutkan seperti itu Bapak Ibu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mithlahu fil jannah. Kopahalo akan Nabi, barang siapa yang membangun masjid semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala atau semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang waktu nanti maka Allah akan membangunkan baginya tempat yang tinggi seperti itu disukai. Allah bangunkan buat masjid nanti usahaku. Nah, saat kalau kemudian itu berarti harus membangun masjid kok. Nah, balik tadi kata ulama, membangun masjid kok bukan hanya waktu itu membangun fisik. Nah, tapi kok memakmurkan masjid. Berarti cakupan waktu lebih luas Bapak Ibu. Memakmurkan masjid kok bisa membangun fisik, bisa membangun yang tidak bersifat fisik gitu. Nah, seperti hidupkan masjid gitu, makmurkan masjid, dirikan sholat 5 waktu di masjid, adakan pengajian-pengajian di masjid, adakan acara-acara peringatan hari besar Islam di masjid. Itu bagian dari membangun masjid. Nah, itu bagian dari membangun masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi termasuk dalam kegiatan memakmurkan masjid adalah orang yang membiasakan diri untuk sholat dan beribadah dalamnya. Nah, orang yang membiasakan diri untuk sholat dan beribadah di dalamnya. Awak ketika itu lah membangun masjid lah, tapi ketika itu tidak dimakmurkan juga. Tidak dibangunkan yang bukan non fisiknya, tidak diramaikan, tidak dilakukan ibadah-ibadah di situ dan seterusnya itu kan sayang banget. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah pertama kali ke Madinah, yang beliau lakukan Bapak Ibu yaitu membangun masjid. Membangun masjid tujuannya ketika itu supaya kegiatan-kegiatan kebaikan itu terfokus di CKP. Nah, itu langkah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, langkah yang pertama itu beliau satukan hati kaum muhajirin, yaitu yang berangkat hijrah bersama Nabi, dan kaum Ansor, yaitu kaum Madinah yang menyambut Nabi ketika itu. Beliau satukan dalam satu tempat, yaitu namanya masjid. Beliau bangun ketika itu masjid. Tujuannya supaya bisa menghidupkan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang ketika itu bernilai kebaikan di dalam masjid. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam satu hadis, "Idza ra'aitumul rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kata Nabi, apabila engkau melihat seseorang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah seseorang yang beriman. Berarti artinya dia membiasakan diri kita. Berarti maka yang tersingkatnya itu Bapak Ibu, berarti kalau tidak membiasakan itu gitu. Jangan bersaksi gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi salah satu bentuk memakmurkan masjid itu Bapak Ibu itu biasakan jiwa untuk melakukan ibadah. Kadang boleh tak Bu gitu, Pak gitu. Awak kamu saja itu bayi istirahat saja, boleh, tidak masalah gitu. Bayi awak berjalan jauh, kemudian turun di musaji istirahat sebentar, boleh gitu. Itu kalau wak niatkan sebagai i'tikaf tapi pahala wak. Nah, masuk ke ibadah namanya ibadah i'tikaf. Ibadah i'tikaf kok Bapak Ibu, kata para ulama, artinya secara bahasa itu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Kata ulama fikih, i'tikaf itu adalah menetap di masjid dalam masa waktu tertentu dengan niat i'tikaf. Nah, jadi Bapak Ibu, Ustaz, kalau misalnya wak pai rapi sen kamu saji, dapat wak nilai ibadah gitu. Dapat kalau wak niatkan masuk musaji ko untuk i'tikaf. Kadang itu yang lupa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf tu jangan buat pikir saja hanya di bulan puasa. I'tikaf tu sepanjang hari, sepanjang waktu, tapi yang ditekankan kesunahannya di bulan puasa. Tapi boleh awak i'tikaf di hari-hari mudik ini kok? Boleh. Nah, apakah mesti lalu di musaji? Wah, kalau bisa lalu musaji. Kalau tidak, berarti setiap awak kamu musaji itu niatkan untuk beriktikaf di masjid. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu, ukuran minimal i'tikaf itu adalah seukuran tumakninah sholat.
seukuran lakiah dari tumakninah sholat. Tumakninah sholat itu seukuran membaca zikir subhanallah 1 kali, subhanallah. Maka ukuran i'tikaf itu kata para ulama lebih dari subhanallah. Nah, lebih dari subhanallah. Kemudian ketika wak beriktikaf di masjid, apakah mesti beribadah wasa tidak mesti gitu. Awak pandai gitu dari jalan turun wak di musaji istirahat di masjid, niatkan wak di musaji untuk i'tikaf dapat pahala. Walaupun ketika itu wak cuma untuk lalu saja di musaji atau untuk menyandar saja, untuk istirahat saja, maka itu bagian dari i'tikaf kalau wak niatkan. Nah, itu makanya Bapak Ibu penting niat kok. Nah, setiap ibadah kalau bernilai pahala atau setiap amalan kalau ingin bernilai ibadah, wak niatkan ketika itu lillahi ta'ala. Jangan nanti wak masuk musaji oleh dia sosen alang-alang wak duduk di musaji rupanya nak doa niatkan akhirnya sia-sia tidak doa dapat pahala gitu. Tidak doa ketika itu dapat pahala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu masuk musaji sembahyang subuh kan sebentar 2 rakaat juga, niatkan pas masuk musaji itu niatkan sengaja aku niat i'tikaf selama aku berada di masjid ini. Nah, jadi maksudnya boleh kapanpun, boleh barang-barang gitu. Kalau untuk amalnya Bapak Ibu sambut aku berniat untuk i'tikaf di masjidku selama aku berada di masjidku. Nah, berarti kalau keluar Ibu, berartilah selesai i'tikaf. Nah, kalau nanti Ibu sembahyang subuh pas masuk musaji itu niatkan nawaitul i'tikaf, sengaja aku berniat untuk i'tikaf muddata iqamati fi hadzal masjid, selama aku berada di masjid. Nah, kalau tadi Bapak Ibu dari mukali berita lah niatkan i'tikaf, sengaja aku beriktikaf di masjid ini pada saat ini selama aku berada di masjid. Nah, berarti selama Bapak Ibu dalam musaji dihitung pahala i'tikaf. Nah, dihitung pahala i'tikaf. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya butuh waktu mengingat kita. Nah, kadang-kadang terlupa kita. Wak buat nanti mungkin usulan nanti untuk pengurus masjid dibuat di pintu masjid itu. Nah, lafaz niat i'tikaf supaya nanti jamaah Bapak Ibu ketika masuk mencarinya tak kenal Islam. Oh iya, niat i'tikaf. Nah, niatnya i'tikaf. Ustaz, tadi maghrib waktu niat saja. Niat waktu ini. Berarti hitungannya dari waktu niat. Nah, niat waktu ini nawaitul i'tikaf muddata iqamati fi hadzal masjid. Sengaja aku berniat i'tikaf selama aku berada di masjid ini. Nah, berarti apapun kegiatan Bapak Ibu di masjid kok dengan niat i'tikaf tadi maka bernilai pahala gitu. Nah, bernilai pahala. Lalu awak di musaji bernilai pahala i'tikaf juga. Membaca buku, membaca Al-Qur'an atau rapi awak di musaji gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu rapi pengurus misalnya di musaji kan wak niatkan niat i'tikaf di masjid selama awak di masjid. Jadi baratnya buat rapi berarti segitu ada pahala i'tikaf. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pentingnya ketika itu bahwa memanfaatkan momen-momen atau kesempatan baik itu. Karena kadang mereka baik di awal tak tahu itu, maka ketika itu momen-momen atau peluang-peluang kebaikan itu lalu semua itu gitu. Kamu mampu Bapak Ibu sebenarnya dengan amalan yang saya itu bisa banyak dapat pahala kita. Dengan apa? Cuma dengan berniat kita. Nah, cuma dengan berniat. Sama yang tadi kita. Ketika masuk musaji, awak tak tahu gitu, maka awak kalau di musaji tapi tidak ada dapat pahala. Tapi ada orang yang paham
Nyo paham tentang agama apa? Ketika nyo masuk musaji sebanta nyo niatkan i'tikaf dapat pahala gitu. Kan nampak beda itu antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Orang yang tahu dengan durasi nyo sebanta di musaji, tapi nyo berniat ketika itu dapat pahala nyo. Orang yang tak tahu dengan durasi nyo lama di musaji, tak tahu nyo berniat, tak tahu dapat apa-apa gitu. Nah, itu kata Allah, la yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun gitu. Tidak sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Pentingnya ketika itu ilmu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dari itu Bapak Ibu, bentuk dari memakmurkan masjid itulah melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Salah satunya ibadah sholat wajib 5 waktu gitu. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti nanti ketika masuk bulan puasa, sholat tarawih berjamaah, kemudian sholat tahajud atau qiyamul lail berjamaah di malam hari dan witir dan seterusnya gitu. Kemudian mengadakan tadarus, mengaji Al-Quran, majlis ilmu, kajian-kajian ilmu, wa'adokan di musaji. Nah, itu makanya bapak-bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian dulu guru-guru itu mengadakan atau ketika mengajar ilmu kanak murid itu di musaji dilakukan. Nah, di musaji ketika itu dilakukan. Kenapa? Karena itu bentuk dari memakmurkan masjid. Nah, bentuk dari memakmurkan masjid dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi ketika itu mengajarkan ilmu kepada para sahabat, ketika itu Nabi ajarkan di masjid. Nah, di masjid ketika itu para sahabat berkumpul mengelilingi Nabi, ketika itu Nabi menyampaikan ilmu, Nabi menyampaikan hadis ketika itu, dan itu dilakukan di dalam masjid. Nah, itu dilakukan di dalam masjid. Oleh karena itu bapak-bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis tadi ya, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah, apabila engkau melihat seseorang membiasakan diri untuk melakukan ibadah di masjid, fashhadu lahu bil iman, bersaksilah kepada dia bahwa dia itu beriman. Nah, dia itu beriman. Oleh karena itu bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat hadis. Nah, ikut tentang seorang perempuan yang memakmurkan masjid. Kata Nabi ketika itu, Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada para sahabat. Ketika itu Nabi bertanya ke sahabat tentang siapa? Tentang seorang wanita atau seorang pemuda yang biasa membersihkan masjid. Nah, ini biasa melaksanakan musaji. Kemudian para sahabat menginformasikan kepada Nabi ketika itu bahwa wanita itu sudah meninggal dunia. Nah, wanita tadi itu sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi menegur para sahabat, lalu kata Nabi, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Bapak kalian tahu gitu bahwa wanita telah meninggal gitu. Nah, supaya aku bisa menyulapkannya. Nah, akhirnya Nabi bertanya, di mana kuburannya? Bayi Nabi ke kuburannya itu Nabi sholat di situ. Nah, sholat jenazah terhadap seorang wanita yang kebiasaannya membersihkan masjid gitu. Nah, dari situ ada Nabi dalam hadisnya, anna imra'atan sauda, ada seorang perempuan yang berkulit hitam, kanat taqumal masjidah, ia itu menghidupkan masjid. Nah, manusia kita menghidupkan masjid, ausyaban, atau ada seorang pemuda. Berarti ada dua riwayat. Riwayat pertama ini kan seorang wanita yang berkulit hitam. Orang yang kedua kan syaban, seorang pemuda. Seorang pemuda. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi nak mencari, mana orangnya kok yang satu orang yang mau cari bersih, tapi kok tak boleh nampak.
Nah, lalu kehilangan tadi kotor. Fasa'ala anha, lalu Nabi bertanya tentang manusia tadi. Nah, kata sahabat apa? Faqalu, sahabat mengatakan mata, dia sudah meninggal dunia. Nah, tapi Nabi tidak tahu dia sudah meninggal dunia. Kata Nabi ketika itu, afala kuntum azantumuni, bako dari tawamu. Bako dari tawamu ya. Nah, lalu kata sahabat, faka'annahum sarrafu amraha. Ada Nabi seolah para sahabat itu menganggap dia itu remeh. Mungkin dia seorang manusia berkulit hitam karena dia berhasil saji. Lagi menurut para sahabat ketika itu tidak usah hanya tahu Nabi kita, tidak orang penting kita. Nah, cuma karena dia masih masjid kita. Nah, itu anggapan para sahabat kita. Nah, maka akhir Nabi daluni ala qabrihi. Aja tahu aku di mana kuburannya. Nah, dia tahu di mana kuburannya. Fa shalla 'alaiha. Akhirnya Nabi salat di kuburannya itu. Summa qala. Kata Nabi siapa? Inna hazil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kuburan itu sebenarnya sampai kegelapan. Nah, kuburan itu sampai kegelapan. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Kuburan itu kan Nabi sampai kegelapan atau diisi oleh kegelapan yang dirasakan oleh penghuninya. Tapi Allah akan meneranginya, Allah akan memberinya cahaya gara-gara aku sholat di situ. Nah, gara-gara Nabi sholat di kuburan tadi, sholat jenazah ya, sholat jenazah di kuburan yang seorang perempuan yang terakhir muslim cerita, maka taranglah kuburannya kita. Nah, oleh karena itu, bapak sampai mulai itu Nabi mencari mana kuburannya gitu, ambokan sholat di situ gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa mulia karajo seorang wanita tadi itu. Dia hanya cuma membersihkan masjid. Nah, balik tadi di awal, membersihkan masjid itu bagian dari memakmurkan masjid. Nah, itu bagian dari memakmurkan masjid itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi disebutkan dalam sebuah hadis, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yadura fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama zalika dawku fil masjid. Nah, kau tentang tadi yang musibah di awal tentang menghidupkan lampu. Kata Nabi, siapa yang menyalakan lampu di masjid, berarti siapa yang magiah lampu gitu. Nah, yang menyalakan lampu di masjid, yang mengakibatkan mata itu bisa melihat dengan lampu itu bisa membaca, bisa mencari orang di sekitar awak ketika itu. Kemudian maka selama itu tidak henti-hentinya para malaikat memohon ampun untuknya. Tidak henti-hentinya para malaikat memohon ampun untuknya selama lampu itu terus menyala di masjid. Kok pentingnya ketika tua berwakaf ke masjid kita. Kan kadang ada orang ketika itu setiap nulis siapa yang berwakaf, wakaf lampu, wakaf air, wakaf keran, wakaf kamar mandi, dan seterusnya. Selagi itu dimanfaatkan oleh orang, maka segitu mengalir pahala ketika itu. Itu yang namanya ketika itu sedekah jariyah. Nah, amalan yang ketika itu tidak terputus walaupun awaklah meninggal itu. Kan akan Nabi apabila sudah meninggal manusia, izamata ibnu Adam, in qata'a amalu takutih amalnya. Ketika orang meninggal, salat takutih. Karena bisa salat puasa takutih, zakat tak bisa lain, haji umrah tak bisa lain, apapun ibadah kecuali yang tiga, salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, para ulama ketika itu menafsirkan sedekah jariyah itulah wakaf, yaitu pahala sedekah yang pahalanya mengalir tadi itu, salah satunya tadi.
Awak ketika itu menimbang lampu untuk masjid, maka selagi lampu itu dimanfaatkan oleh orang untuk beribadah, untuk kajian ilmu, untuk membaca, segitu pahala itu mengalir kepada awak walaupun ketika itu wala meninggal. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira kedua pada malam hari ini terkait dengan memakmurkan masjid. Semoga dengan itu bisa menjadi bahan renungan bagi awak. Apakah awak telah termasuk orang-orang yang sudah memakmurkan masjid tidak? Awak lalu modal yaitu iman. Nah, iman awak lalu semoga imanku jangan sampai dicabui oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak manfaatkan keimanan aku dengan cara menambahkan dengan amal soleh. Semoga aku yang kaji pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala bisa menambah sedikit demi sedikit keilmuan terhadap agama kita. Semoga dengan itu semakin bisa menambah kualitas ibadah menjadi lebih baik untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.